Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kali ini kita akan membahas tentang kajian ilmu Al-Qur'an. Dan kalau seri sebelumnya kita sudah membahas tentang penulisan di zaman Nabi dan juga zamannya Abu Bakar. Sekarang penulisan Al-Quran ditulis ulang di zamannya Utsman bin Affan. Nah, di zaman Khalifah ketiga ini, Khalifah Utsmani, sahabat Utsman ini memang di zaman tersebut banyak sekali umat Islam yang sibuk ekspansi ke berbagai negara lainnya untuk menyebarkan, untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dan beliau sampai ke daerah Azerbaijan dan Armenia. Lalu karena menyebar dan banyak sekali orang-orang suku non-Quraisy yang masuk Islam, sehingga dialektika dan cara baca Al-Quran mereka pun ikut agak menyesuaikan dengan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu dialek-dialek tersebut atau cara-cara tersebut mempunyai pendekatan yang berbeda. Meskipun sebelumnya Al-Quran turun untuk masyarakat Quraisy pada waktu itu memang dengan dialek yang berbeda. Artinya setiap suku mempunyai cara bacanya yang sendiri. Oleh karena itu, karena sulit untuk menyesuaikan dengan satu bacaan, akhirnya turunlah dengan beberapa cara membaca. Dan itu pun diikuti dengan semakin menyebarnya. Artinya ketika suku Quraisy ini dengan bacaan-bacaan yang berbeda, ekspansi wilayah kekuasaan Islam meluas, akhirnya dialek yang dibawa dan diajarkan ke berbagai tempat ini pun mempunyai konsekuensi, yaitu adanya terdapat perbedaan pendapat membaca antara satu orang dengan orang lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu majelis dengan majelis lainnya. Ini berbeda cara membaca Al-Qur'annya. Nah, jika memang di kalangan sahabat atau di kalangan ulama top levelnya ini nggak ada masalah, berbeda dengan yang ada di level jamaahnya. Nah, di level jamaahnya ini terjadi sedikit perpecahan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan melapornya Huzaifah bin Al-Yaman. Ini melaporkan ke Khalifah tentang perbedaan bacaan di kalangan umat Islam ketika di perbatasan Azerbaijan dan Armenia. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat antara jamaahnya tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar. Oleh karena itu beliau menasihati, memberikan masukan ke Sayyidina Umar agar konflik ini segera diselesaikan agar tidak timbul perpecahan, dan juga seperti halnya umat-umat yang dahulu yang kitabnya sudah tidak dianggap suci lagi, sudah banyak campur tangan manusia. Oleh karena itu pada hal ini Sayyidina Utsman mengambil sebuah tindakan. Padahal memang perbedaan bacaan Umar aslinya itu pun juga sebenarnya sudah bukan barang yang baru. Di zaman Umar pun pernah juga terjadi ketika Ibnu Mas'ud itu diutus ke Irak bahwasannya, dan Umar mendapatkan laporan bahwasannya Ibnu Mas'ud itu mengajarkan dengan dialek Hudzail.
Ya. Hudzail ini salah satu suku mayoritas di daratan Arabia pada zaman tersebut. Ya, suku mayoritas mengajarkan dengan dialek itu ya wajar sih sebenarnya. Tetapi apa namanya, Umar bin Khattab ini gelisah ya. Bahkan di kitab ini dikatakan naik pitam, itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam dialek Quraisy. Maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek Hudzail. Ya itulah. Maka pakai dialek Quraisy, bukan pakai Hudzail ya. Ini di zamannya Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya kalau di kelas balik ya perbedaan itu sudah biasa itu. Tapi karena memang dirasa urgen, oleh karena itu Utsman mengambil tindakan untuk oke, kalau gitu kita seragamkan aja apa namanya bacaan Al-Quran supaya tidak timbul perselisihan, apalagi sampai kafir mengkafirkan ya, dikit-dikit kafir. Nah ini bahaya nih, bacaan salah dikit, oh kafir kamu. Orang masih belajar membaca dikafirkan, ini sesuatu yang berlebihan. Yang pertama, Utsman berniat mengumpulkan satu dialek biar tidak ada anggapan bahwasannya satu dialek atau satu suku itu menganggap lebih unggul dari yang lain. Biar dialeknya kesukuan ini, wah ini suku saya nih, wah keren banget nih, dipakai dalam Al-Quran cara membacanya. Biar tidak terjadi demikian, maka kita seragamkan saja. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya hal ini, beliau juga mengangguk setuju. Nah, jadi setuju dengan apa yang ingin dilakukan Utsman. Langkah kedua yaitu meminta suhuf dari Hafsah dan disalin dan diperbanyak lalu dikembalikan lagi. Jadi langkah kedua, Utsman bin Affan ini meminta suhuf. Suhuf itu adalah apa namanya Al-Quran yang sudah disusun di zamannya Umar, di zamannya Abu Bakar dan dijadikan satu. Meskipun masih belum komplit, maksud saya belum jadi satu, belum jadi mushaf itu ya, masih bercerai-berai di zamannya Abu Bakar dan di zamannya yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit yang kita cerita dahulu. Nah itu disimpan oleh Hafsah. Nah dalam hal ini untuk melakukan proyek ini, maka Utsman itu melakukan persiapan dengan meminjam suhufnya yang ada di Hafsah, lalu disalin dan diperbanyak dahulu. Setelah itu baru dikembalikan kepada Hafsah. Setelah itu langkah ketiga yaitu Sayyidina Utsman membentuk panitia yang terdiri dari 12 orang. Panitia yang 12 orang itu adalah diantara mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit, dan ini adalah riwayat dari Ibnu Sirin. Jadi Zaid bin Sabit ketika di zamannya Abu Bakar merupakan ketua panitia dalam pengumpulan mushaf, dan di zamannya Utsman ini beliau juga menjadi panitia kembali dalam penyusunan mushaf di zamannya Utsman bin Affan. Siapa aja 12 orang tersebut? Yang pertama adalah Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As. Lalu juga ada Nafi' bin Zubair bin Amr bin Naufal. Lalu ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab. Yang kelima adalah Abdullah bin Zubair. Yang keenam Abdurrahman bin Hisham. Yang ketujuh Katsir bin Aflah. Lalu ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Abbas dan Malik bin Abi Amir.
Dan Al-Baqilani menyebutkan, Al-Baqilani ini ulama ya, menambahkan 2 lagi yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin As. Jadi lengkap 12. 12 ini yang ditunjuk sebagai penulis proyek penulisan Mushaf Utsmani. Lalu setelah langkah ketiga sudah membentuk panitia, mereka bertugas jadi langkah keempat adalah setelah disusun 12 orang ini, mereka menyusun naskah sendiri secara mandiri dari kulit, dari tulang di zaman Nabi sebagai sumber primer yang masih ada pada sahabat. Jadi tidak menyalin dari Hafsah, tetapi membuat ulang, merekonstruksi ulang dari para sahabat yang masih mempunyai tulisan dan juga tentu saja hafalan sudah pasti ada, dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat ini dikumpulkan ulang, dan kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian maka akan dicatat, diteliti lagi oleh Sayyidina Utsman juga mengecek sendiri dalam jika terjadi perbedaan atau terjadi sedikit kontroversial, maka dia akan meninggalkan sebagian tempat kosong dan mengirimkan, diteliti lagi orangnya itu, pada orang itu disertai pertanyaan untuk mengklarifikasi tulisannya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh nih tulisannya nih, ditempatkan, dikembalikan ke orangnya, nih bagaimana kamu mendapatkan ini, bacanya bagaimana, dan seterusnya diklarifikasi dulu orangnya. Oleh karena itu ada juga diantaranya contohnya yaitu at-tabut, kalimat tabut. Kalimat tabut ini ada yang menggunakan tak marbutoh tuh yang bulat itu ya, dan atau menggunakan tak taknis yang tak kayak kapal itu. Nah, setelah itu diceklah bacaan antara dua ini mana nih yang benar gitu kan. Setelah itu setelah dianggap selesai, jadi ini yang proses yang paling ribet ini, memang proses yang keempat ini, membuat rekonstruksi ulang. Jadi secara bertahap muncul, ada konveksi di ini lagi, diklarifikasi lagi, terus disesuaikan lagi bacanya dan lain sebagainya. Lalu ketika sudah ingin selesai, dia mengambil mushafnya yang ada sama Aisyah. Jadi ada sebuah hadis, meskipun riwayatnya ini agak lemah, Sayyidina Utsman ini meminjam suhuf yang ada di dalam Aisyah yang sudah didiktekan Rasulullah kepadanya. Di sini dibilangnya sendiri telah mendiktekan keseluruhan Al-Quran. Terus naskah yang independen tadi yang sudah diteliti oleh 12 panitia, oleh kepanitiaan tersebut, dibandingkan dengan yang ada sama Sayyidina Aisyah. Setelah itu melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian menyuruh agar semua salinan naskah Al-Quran tersebut dimusnahkan. Nah, dibilang yang tadi. Terus setelah itu setelah memverifikasi dan melakukan memperbaiki kesalahan, lalu Sayyidina Utsman pun membandingkan kembali sebagai langkah terakhir, yaitu meminjam kembali suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi ulang. Artinya langkah terakhir yang dilakukan oleh oleh Sayyidina Utsman tersebut, dibandingkan kembali naskah independennya terhadap naskah asli yang dari
Hafsah. Nah, kenapa? Karena memang yang punya Hafsah ini sudah diverifikasi sedemikian rupa. Tapi sebagai rujukan ya. Lalu setelah itu punyanya Utsman langkah independen itu dibandingkan. Nah, dibandingkan antara yang punya Abu Bakar atau punya Hafsah maksud saya, dibandingkan dengan yang punya Utsman tersebut. Terus nah, ini terjadi ada pertanyaan menarik, lalu kenapa kok enggak disalin aja dari punya Hafsah? Kenapa harus capek-capek merekonstruksi ulang? Merekonstruksi ulang Al-Qur'annya tersebut, capek-capek bikin lagi gitu. Nah, ini dijawab, alasan yang paling mendekati kemungkinan adalah barangkali adalah upaya simbolik. Nah, adalah upaya simbolik karena ini sangat penting agar tidak kelihatannya terjadi monopoli mentang-mentang di pemerintahan lalu membuat standar Al-Qur'an yang baru. Nah, karena itu para sahabat yang mempunyai ataupun yang belum sempat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan Al-Qur'an di zamannya Abu Bakar, dikarenakan mereka sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lain. Oleh karena itu memberi kesempatan kepada mereka yang masih hidup untuk ikut merekonstruksi, untuk ikut menulis ulang di zamannya Utsman bin Affan. Nah, jika para sahabat ini sudah setuju dan muafik, setuju artinya dengan apa yang sudah dilakukan artinya ini menjadi bukan hanya pekerjaan dari khalifah hanya, tetapi menjadi pekerjaan dari seluruh umat Islam di waktu itu. Dalam hal ini diwakili oleh sahabat-sahabat senior yang mempunyai tulisan, yang mempunyai kerosem sendiri di tempat mereka. Oleh karena itu dibandingkan dua ini maka membuktikan bahwasannya metode pengumpulan Al-Qur'an di zamannya Abu Bakar dan juga zamannya Utsman ini tidak banyak perbedaan, bahkan tidak terdapat inkonsistensi di antara suhuf dan mushaf sendiri. Jadi kalau suhuf itu sebutan bagi Al-Qur'an di zamannya Hafsah karena tidak terkumpul jadi satu master volume, sedangkan di zamannya Utsman ini disebut mushaf itu dikarenakan sudah menjadi satu volume atau misalnya satu buku gini ya, satu jilid gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada kertas yang setipis ini. Dulu masih kulitnya ya kulit mungkin wallahu alam lah. Nah, Hafsah ini masih di mana-mana gitu. Sedangkan di zamannya Utsman sudah memungkinkan teknologi waktu itu untuk dijadikan satu master volume, makanya disebut mushaf. Nah, jika dibandingkan antara dua suhuf dan mushaf ini ternyata konsisten. Nah, hanya sedikit sekali inkonsistensi, hanya tidak merubah arti dan lain sebagainya. Artinya Quran itu masih terjaga keasliannya. Dan metode yang dipakai dalam kompilasi Al-Quran di zaman kedua tersebut sangatlah tepat dan akurat. Tadi sudah kita jelaskan beberapa langkah sampai 6 langkah tadi, dan sampai ada membandingkan yang terakhir. Yang pertama ada punya Hafsah, yang terakhir juga dibandingkan dengan Hafsah. Oleh karena itu sangat-sangat akurat sendiri.
Terus Tsumma qara'tu ala sahabati baina yaday Utsman, dibacakan kepada sahabat di depan Utsman. Dengan selesainya pembacaan itu dia mengirim seluruh duplikat naskah mushaf yang disebarluaskan. Nah, terakhir sudah dibacakan oleh para sahabat kepada para sahabat di depan para Utsman seluruhnya. Setelah diverifikasi ya tentunya, setelah diverifikasi terus dibacakan di depan sahabat, di depan Utsman, semua setuju bahwasannya Al-Quran ini insya Allah sahih. Nah, oleh karena itu setelah diyakini, oleh karena itu semuanya dicetak dan dikirim ke berbagai saintero jagat Muslim pada waktu itu, negara-negara Muslim. Di antaranya adalah ada yang di Kufah dan Basrah. Dulu ini Kufah dan Basrah ini sebuah kota yang luar biasa, tepatnya di negara Irak yang hari ini kita berdoa semoga kembali berjaya. Lalu ke kota Madinah, kota Mekah, terus ada yang dikirim ke Mesir, ke Suriah, ke Bahrain, Yaman dan Al-Jazirah beserta dengan kori-korinya. Jadi mengirimkan mushaf ini disebut mushaf dan dikirimkan ke berbagai negara beserta korinya, kori yang sudah distandarkan. Jadi mereka setelah dikirimkan negara ini mereka diharuskan untuk belajar dengan dengan para qori yang telah diutus oleh Sayyidina Utsman beserta dengan mushafnya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan para sahabat atau umat muslim lainnya yang mempunyai Al-Quran selain dari yang sudah standarnya Utsman? Ada beberapa pendapat dan beberapa riwayatnya yaitu selain yang ada di Utsman semuanya dibakar, tetapi arti dari dibakar tersebut tafsirannya macam-macam. Ada yang mengatakan itu ada yang betul-betul dibakar, ada juga ada yang dibetulin. Ini ada yang salah nih, dibetulkan. Atau dihapus. Ini dihapus. Ada juga yang bilang itu dirobek dan lain sebagainya. Nah, ada juga ini yang menjadi biasanya senjata para orientalis, bahwasannya proyek Al-Quran itu proyeknya khalifah, bukan proyeknya umat Islam, karena ada intervensi di situ. Ya enggak juga, karena memang sudah disepakati oleh para sahabat dan direkonstruksi ulang dan dibacakan dan semuanya sepakat umat Islam pada waktu itu. Akhirnya ini adalah menjadi proyek umat Islam, bukan proyeknya Utsman bin Affan. Ya, karena ditakutkan akan terjadi perbedaan, kecuali dan pelajaran yang namanya qiraah sabah atau qiraah mutawatir itu pun sampai hari ini masih ada kok. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak betul adanya. Sampai hari ini juga masih ada pelajaran qiraah dan itu pun bersanad sampai Rasulullah. Yang terakhir adalah seiring meluasnya ekspansi Islam tersebut, otomatis kebutuhan akan bacaan Al-Quran ini lama-kelamaan semakin membengkak ya, semakin banyak umat Islam yang menginginkan adanya Al-Quran. Nah, di zaman dulu itu tidak diperbolehkan yang namanya mengambil upah dari Al-Quran, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ada yang namanya volunteer atau sukarelawan untuk menuliskan Al-Quran secara manual
bagi yang menginginkan Al-Quran tersebut. Dan mereka hanya dikasih tinta dan kertas. Bagi yang menginginkan silakan beli tinta dan kertas, nanti kita tuliskan. Karena memang haram mengambil ujroh atau mengambil upah atas penulisan Al-Quran. Nah, ini terdapat nggak lazim lah, masa yang punya yang punya kalam ini perkataannya Allah kok kamu mengambil upahnya. Nah, ini ada sahabat yang tidak setuju. Tapi ada juga sebagian yang setuju bahwasannya yang diambil itu bukan tulisannya tetapi proses penulisannya tersebut atau pekerjaannya itu. Jadi bukan copyrightnya tetapi pekerjaannya. Zaman dulu menulis itu suatu hal yang istimewa, menulis Al-Quran. Akhirnya mau tidak mau lama-kelamaan hal tersebut pun legal. Ini ada satu toko yang memang menawarkan jasa tersebut dan mengambil ujroh atas penulisan Al-Quran. Dan itu pun berkembang sampai hari ini. Kita lihat Al-Quran diperjualbelikan. Nah, memang prosesnya, distribusinya, tintanya, cetakannya dan sebagainya itu memerlukan biaya juga. Oke, demikianlah diskusi kita kali ini dalam penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Dan boleh juga di-share kalau bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.